Necisar nightjar. Pada tahun 1990, sebuah tim ilmuwan dari Cambridge sedang melakukan survei satwa di dataran Necisar, Ethiopia. Di tengah jalan tanah yang gersang, mereka menemukan bangkai seekor burung malam yang sudah membusuk dan hancur terlindas kendaraan. Karena kondisi tubuhnya sudah rusak parah, para peneliti hanya berhasil menyelamatkan satu sayap utuh yang masih dalam kondisi baik. Sayap tersebut dibawa ke Natural History Museum di London. Setelah diteliti, ukuran sayap dan pola bercak putih unik pada bulunya terbukti berbeda total dari seluruh spesies burung malam yang ada di bumi. Karena temuannya yang sangat mini, pada tahun 1995 burung ini resmi dideklarasikan sebagai spesies baru dengan nama ilmiah Caprimulgus solala. Kata solala diambil dari bahasa Latin yang berarti hanya sayap. Banyak ekspedisi besar dilakukan di tengah kegelapan malam, menggunakan lampu sorot dan rekaman suara untuk memancing kemunculan burung ini. Sayangnya, hingga bertahun-tahun kemudian, tidak ada satupun manusia yang berhasil melihat atau memotret versi hidup dari burung ini. Misteri puluhan tahun ini akhirnya terjawab melalui sains modern. Peneliti melakukan ekstraksi DNA sampel jaringan yang tersisa pada spesimen sayap tunggal tersebut. Hasil studi genetik membuktikan bahwa Necisar nightjar sebenarnya bukanlah spesies baru yang mandiri, melainkan sebuah fenomena hibrida yang sangat langka antara dua spesies burung malam Afrika yang berbeda, yaitu induk betina standard winged nightjar dan induk jantan freckled nightjar. Perpaduan genetik langka inilah yang menciptakan pola sayap unik yang sempat membingungkan para ilmuwan dunia selama lebih dari 30 tahun. Philippine Angel Shark. Spesies ini pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di lepas pantai Luzon, Filipina. Ironisnya, hiu ini tidak ditemukan langsung di lautan lepas oleh penyelam, melainkan terperangkap dalam jaring kapal pukat, lalu dibawa ke pasar lokal. Para ilmuwan yang menyadari keunikan hiu ini segera mengamankannya untuk diteliti. Spesimen tersebut adalah seekor hiu betina muda dengan panjang hanya 33 cm. Setelah dilakukan analisis morfologi menyeluruh, hiu ini resmi dideklarasikan sebagai spesies baru yang terpisah pada tahun 2011. Hingga saat ini, satu-satunya bukti fisik keberadaan spesies ini di seluruh planet bumi hanyalah spesimen tunggal yang disimpan di laboratorium sains. Tidak pernah ada laporan penampakan kedua, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Hewan ini sulit ditemukan karena hiu malaikat adalah predator penyergap yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya dengan mengubur diri di dalam pasir atau lumpur dasar laut dan hanya menunggu mangsa lewat. Mengingat habitat Philippine Angel Shark berada di zona laut dalam yang minim penjelajahan manusia, sangat wajar jika hewan ini menjadi salah satu makhluk paling sulit dilacak di lautan. Andean Wolf. Pada tahun 1927, seorang direktur sirkus dan kebun binatang asal Jerman membeli sebuah kulit hewan unik dari seorang pedagang di Argentina. Pedagang tersebut mengklaim kulit itu berasal dari seekor anjing liar yang mendiami kawasan pegunungan tinggi Andes. Pemilik sirkus itu kemudian membawa kulit sepanjang 1,8 meter tersebut ke Jerman untuk diteliti. Ketika para zoologis di Munchen memeriksa kulit tersebut, mereka menemukan karakteristik yang sangat tidak biasa. Bulunya berwarna coklat tua kehitaman dengan surai lebat di bagian leher, dirancang untuk bertahan di cuaca dingin ekstrim. Pola tubuhnya sekilas mirip spesies serigala yang berkaki panjang, namun versi ini memiliki telinga yang jauh lebih kecil dan bulu yang jauh lebih gelap. Pada tahun 1940-an, ahli mamalia bernama Dr. Ingo Krumbiegel mencocokkan kulit tersebut dengan sebuah tengkorak keluarga anjing misterius berukuran 31 cm yang ia temukan pada tahun 1935. Atas dasar inilah ia resmi menamai spesies ini Decision Hagenbecki pada tahun 1949. Sayangnya, tengkorak penting ini hancur saat Perang Dunia Kedua. Misteri ini mulai terkuak ketika para ilmuwan melakukan uji genetik dan analisis DNA terhadap sampel bulu dari kulit tunggal yang disimpan di museum Jerman tersebut pada tahun 2000-an. Hasil tes menunjukkan kekecewaan besar. Kulit tersebut telah terkontaminasi parah oleh zat kimia pengawet serta DNA dari berbagai makhluk lain. Namun, analisis mikroskopi struktur bulunya mengarah kuat pada kesimpulan bahwa kulit tersebut kemungkinan besar adalah kulit anjing domestik yang telah mengalami kelainan genetik atau sengaja disamak dengan unik, bukan spesies serigala liar baru yang tak dikenal. Oleh karena itu, takson pencatatan hewan ini kini tidak lagi diakui secara resmi oleh dunia sains. Spade-toothed whale. Aku mau minta maaf dulu soal hewan ini karena sebenarnya hewan ini sudah ditemuin sebanyak 7 kali dalam sejarah. Tapi karena angka itu masih cukup kecil, jadinya aku masukin aja. Peristiwa dalam foto ini terjadi ketika seekor paus bergigi sekop jantan sepanjang 5 meter terdampar di pantai Selandia Baru. Penemuan ini menjadi sejarah terbesar bagi dunia kelautan karena untuk pertama kalinya para ilmuwan berhasil mendapatkan spesimen dalam kondisi utuh dan segar. Sebelumnya, pengetahuan sains tentang hewan ini hanya didasarkan pada potongan tulang rahang yang ditemukan pada abad ke-19, dua tengkorak rusak, serta sisa bangkai yang sudah membusuk parah.
Paus bergigi sekop merupakan bagian dari keluarga paus berparuh. Mereka adalah penyelam laut dalam ekstrim yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di palung-palung samudera yang sangat dalam dan gelap di belahan bumi selatan untuk berburu cumi-cumi. Mereka sangat jarang naik ke permukaan air dan hampir tidak pernah mendekati garis pantai, sehingga mustahil dipotret dalam keadaan hidup. Karena spesimen yang ada di foto ini masih sangat segar, tim ilmuwan bersama masyarakat adat Maori melakukan pembedahan resmi pertama di dunia. Penelitian ini berhasil mengungkap fakta anatomi mengejutkan yang belum pernah diketahui sebelumnya. Paus ini ternyata memiliki struktur pencernaan yang sangat kompleks dan 9 ruang perut terpisah. Lalu ditemukan adanya deretan gigi purba berukuran mikro yang tersembunyi di rahang atasnya, memberikan petunjuk penting mengenai garis evolusi mereka. Giant Snake in Congo. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1959 di wilayah Kongo. Foto ini diambil dari sebuah helikopter militer yang dipiloti oleh Kolonel Remy van Lierde, seorang pahlawan perang dan pilot jet tempur Angkatan Udara Belgia yang sangat dihormati dan kredibel. Saat sedang terbang rendah di atas area hutan dan semak-semak, Van Lierde dan krunya terkejut melihat sosok makhluk raksasa yang sedang melata di tanah. Ia kemudian memerintahkan krunya untuk memutar helikopter sebanyak 3 kali agar bisa mengamati dan mengambil foto objek tersebut. Sebagai pilot berpengalaman, Van Lierde memiliki kemampuan navigasi yang sangat baik dalam memperkirakan ukuran objek dari udara. Berdasarkan kesaksiannya, ia memperkirakan panjang ular tersebut mencapai sekitar 15 meter atau 50 kaki. Sebagai perbandingan, ular terpanjang yang tercatat secara resmi di dunia saat ini adalah Python reticulatus, yang hanya bisa mencapai panjang sekitar 7-8 meter. Kepalanya diperkirakan berukuran lebar 60-90 cm dengan bentuk rahang segitiga yang besar. Saat helikopter turun lebih rendah hingga jarak sekitar 10 meter dari tanah, ular tersebut dilaporkan menegakkan tubuh bagian depannya setinggi 3 meter ke udara dan tampak bersiap untuk menyerang helikopter, membuat pilot memutuskan untuk segera terbang menjauh. Beberapa ahli fotografi militer era itu sempat menganalisis klise foto asli dan menyatakan bahwa foto tersebut asli. Namun, masalah utamanya adalah ilusi skala. Karena foto diambil dari atas tanpa adanya objek pembanding yang jelas, sulit dipastikan apakah objek bawahnya adalah pohon besar, semak belukar, atau gundukan rayap. Jika tanaman di sekitar ular ini hanyalah rumput kecil atau semak kecil, maka ular di foto ini kemungkinan besar hanyalah piton batu Afrika yang berukuran normal. Namun jika tanaman tersebut adalah pepohonan atau pohon palem kerdil, maka ukuran tersebut memang luar biasa raksasa. Secara biologis, sangat tidak mungkin ada ular sepanjang 15 meter yang hidup di bumi saat ini. Ular terbesar dalam sejarah bumi, Titanoboa boa yang bisa mencapai panjang 13-15 meter, membutuhkan suhu lingkungan yang jauh lebih panas dan telah punah lebih dari 58 juta tahun lalu. Tanpa adanya spesimen fisik, dunia sains menganggap penampakan ini sebagai salah satu legenda kriptozoologi terbesar. Negros fruit dove. Hewan ini benar-benar gak punya foto asli atau bahkan foto bangkainya, makanya aku pakai lukisan ilustrasi. Ilustrasi ilmiah ini menjadi satu-satunya acuan visual bagi para peneliti. Gambar ini dibuat berdasarkan satu-satunya spesimen fisik hasil tangkapan tahun 1953 di Filipina. Para ahli menduga Negros fruit dove awalnya adalah burung spesialis hutan dataran rendah. Sayangnya, Pulau Negros di Filipina mengalami penggundulan hutan yang sangat masif untuk dialihkan menjadi perkebunan tebu, pertanian, dan industri arang. Nah, kenapa sih burung ini udah jarang terlihat? Apa burung ini punah? Sebenarnya aku nggak tahu jawabannya guys. Tapi hutan dataran rendah di pulau yang ditempati burung ini habis total. Memaksa burung-burung yang tersisa bermigrasi naik ke hutan pegunungan yang lebih tinggi di Gunung Kanlaon, tepat di mana satu-satunya spesimen ditemukan pada tahun 1953. Lingkungan baru ini diduga tidak ideal untuk kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Burung ini juga dikenal memiliki sifat yang sangat pemalu, waspada, dan jarang mengeluarkan suara yang keras. Tantangan terbesarnya bagi para peneliti adalah tidak ada satupun manusia di dunia yang tahu bagaimana bunyi atau suara kicauan burung ini. Tanpa tahu rekaman suaranya, metode pemancing burung menggunakan audio playback sama sekali tidak bisa dilakukan. Meskipun tidak pernah terlihat secara resmi sejak tahun 1953, para ilmuwan tidak menyerah. Pada tahun 1990-an, seorang pemburu lokal di Negros Selatan sempat mengklaim pernah menembak burung dengan ciri-ciri yang serupa. Selain itu, beberapa spesies burung yang awalnya dikira hanya hidup di Pulau Negros ternyata belakangan ini ditemukan hidup selamat di pulau tetangganya, yaitu Pulau Panay. Hal ini memberikan secara harapan bagi BirdLife International bahwa Negros fruit dove mungkin masih bersembunyi di pedalaman hutan Panay yang belum terjamah. Asian Unicorn.
Foto ini memperlihatkan saola, mamalia luar biasa misterius yang mendapat julukan Asian Unicorn. Saola baru pertama kali diidentifikasi oleh dunia sains modern pada Mei 1992 di perbatasan Vietnam dan Laos. Penemuannya berawal ketika tim gabungan Kementerian Kehutanan Vietnam dan WWF menemukan 3 pasang tanduk hewan aneh yang dipajang di rumah seseorang pemburu lokal. Penemuan ini mengguncang dunia karena menjadi penemuan spesies mamalia besar baru pertama dalam waktu lebih dari 50 tahun. Meskipun penampilannya sekilas mirip dengan antelop atau rusa gurun, analisis DNA membuktikan bahwa saola sebenarnya adalah anggota keluarga Bovidae. Mereka adalah kerabat dekat dari spesies sapi dan kerbau liar, namun terpisah dalam garis evolusi unik tersendiri sejak belasan juta tahun lalu. Foto ini juga merupakan salah satu dari segelintir dokumentasi berharga ketika seekor saola ditangkap hidup-hidup oleh penduduk desa di Laos. Sayangnya, saola memiliki tingkat stres yang sangat tinggi jika berdekatan dengan manusia. Hewan-hewan yang tertangkap ini biasanya menolak makan dan mati dalam kurun waktu beberapa minggu atau bulan, membuat penangkaran untuk pengembangan menjadi tantangan yang teramat sulit bagi para peneliti. Lembaga Konservasi Dunia menetapkan status saola sebagai kritis tahap terakhir sebelum kepunahan total di alam liar. Meskipun angka pastinya tidak diketahui secara pasti, para ahli memproyeksikan populasi yang tersisa di pegunungan terpencil Anamite kini berkisar antara puluhan hingga kurang dari beberapa ratus ekor saja. Blanco salamander. Spesies ini ditemukan pertama kali pada tahun 1951 oleh pekerja konstruksi pengeruk kerikil di dasar Sungai Blanco yang mengering dekat San Marcos, Texas. Saat air meremes keluar dari celah batu kapur, 4 ekor salamander putih pucat itu keluar. Dari 4 ekor yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam ember plastik, 2 diantaranya dimakan oleh burung heron yang kebetulan lewat, dan 1 ekor lagi hilang. Hanya ada satu-satunya spesimen utuh yang berhasil diselamatkan untuk diawetkan di museum. Sayangnya, gua bawah tanah tempat para pekerja keluar telah tertimbun oleh sedimen tebal akibat banjir besar tak lama setelah penemuan tersebut. Karena mereka hidup jauh di bawah tanah, sains tidak pernah berhasil menemukan individu kedua hingga hari ini. Lembaga Konservasi Dunia memasukkan Blanco blind salamander ke dalam daftar spesies yang paling dicari. Para peneliti di Texas saat ini terus mengambil sampel air dari sumur-sumur dalam untuk mendeteksi jejak DNA mereka, demi membuktikan apakah hewan purba ini masih hidup terisolasi di bawah tanah atau sudah punah sepenuhnya.